Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah angkatan 2018. Dengan mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank atau LKSNB. Kami dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang fintech syariah dan insuransi syariah. Perkenalkan, nama saya Vivi Aryani. Nama saya Fitri Bumi. Dan saya Iqmah Majida. Semoga suka dan paham ya dengan video penjelasan dari kami. Syariah menurut Muklis tahun 2007 adalah suatu kombinasi dan inovasi yang ada di dalam bidang keuangan dan teknologi untuk memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan untuk asuransi syariah atau insuransi syariah adalah suatu usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi suatu resiko tertentu. Landasan hukum fintech syariah yaitu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi. Aturan ini memang mengatur secara umum setiap jenis fintech P2P, yaitu fintech syariah dan konvensional. Namun fintech syariah yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 Tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan untuk landasan hukum insuransi syariah sendiri yaitu hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransiannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246. Sejarah fintech syariah, pada tahun 1982, Internet membawa ke arah yang lebih maju dengan memperbolehkan secara elektronik kepada calon investor. Di tahun 1990, dengan pertumbuhan internet semakin baik dengan munculnya beberapa saham online yang memudahkan para calon investor untuk menanam modal mereka. Pada tahun 1998 menjadi tahun di mana para perbankan dunia mulai mengenalkan online banking pada nasabah. Produk asuransi terus berkembang hingga kini. Salah satu tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya dengan salah satu bukti adalah menyediakan asuransi untuk warganya. Sekarang sudah ada berbagai macam produk asuransi di Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan perlindungan risiko. Nah, lalu akad apa yang digunakan dalam produk finansial teknologi atau insurance teknologi? Yang pertama adalah akad tabaru. Akad tabaru adalah dana hibah atau dana pemberian. Dana pemberian ini berasal dari salah satu peserta yang digunakan untuk dana tabaru yang bertujuan untuk tolong-menolong antara sesama peserta. Dana ini tidak bersifat komersial. Yang kedua adalah akad wakalah bil uzrah. Akad wakalah bil uzrah adalah akad izarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai pengelola dana. Dana yang dimaksud adalah dana tabaru atau dana investasi yang dikelola sesuai dengan wewenang dan kuasa pengelola tersebut, lalu diberikan imbalan berupa uzrah. Yang ketiga adalah akad mudharabah. Akad mudharabah ini adalah akad untuk memberikan bagi hasil atas investasi dana tabaru. Keempat adalah kontribusi. Kontribusi yang dimaksud di sini yaitu dana yang diberikan oleh peserta. Sebagian dialokasikan untuk dana tabaru dan sebagian lainnya digunakan untuk iuran atau uzrah. Lalu apakah akad yang digunakan hanya itu saja? Seperti kata saya di awal tadi, akad yang bisa digunakan banyak, seperti akad izarah, akad musyarakah mutanakisah, atau akad lainnya yang sesuai kebutuhan finansial teknologi dan insurans teknologi perusahaan tersebut. Finansial teknologi yang sudah terdaftar di OJK di antaranya adalah Alami Syariah, Danako Syariah, Duha Syariah, Investri Syariah, Dana Syariah, Kaswa, Syafi, Besalam, Amanah. Kenapa sih kita harus melakukan pembiayaan dengan finansial teknologi?
Ada banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan transaksi dengan finansial teknologi. Yang pertama, kita akan mendapatkan kemudahan akses dalam peminjaman. Akses ini menjadi alternatif yang bagus untuk mendapatkan modal karena kemudahan aplikasi. Kemudahan ini bisa untuk memudahkan kita dalam pengajuan pinjaman, untuk modal atau pendidikan, bahkan juga untuk kesehatan. Dengan finansial teknologi ini, pendanaan yang diberikan, maka bank dan investor bukan lagi satu-satunya sumber untuk kita meminjam modal. Lalu keuntungan yang lainnya untuk kita atau untuk sebuah peminjaman pada finansial teknologi adalah pembiayaan ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat sesuai untuk usaha-usaha kecil. Kenapa? Karena peminjaman ini tidak memerlukan aset atau sebuah jaminan. Dia memberikan kredit dengan cara melihat apakah kelayakan sebuah bisnis dan kesehatan bisnis serta keuangannya. Keuntungan selanjutnya yaitu diversifikasi investasi. Pembiayaan ini tidak hanya menarik kepada peminjam, namun menarik juga kepada investor. Dengan peminjaman ini, sebagian besar investor akan mendapatkan tawaran berupa sebuah instrumen investasi dengan membiayai usaha kecil yang berkualitas. Investor bisa mendapatkan pengembalian yang menguntungkan untuknya dan bisa memilih usaha mana yang akan dibiayai dengan resiko-resiko yang pasti sudah dipertimbangkan. Dengan adanya platform, kemudahan itulah yang dapat didapatkan oleh investor. Nah, selanjutnya mengenai materi tentang hambatan perkembangan fintech syariah. Yang pertama yaitu kurangnya literasi. Banyak masyarakat yang belum tahu peran fintech dalam menyalurkan pembiayaan untuk mendorong kegiatan usaha. Yang sebenarnya banyak masyarakat di Indonesia warga yang muslim. Nah, yang kedua yaitu lamanya proses perizinan. Karena tidak hanya diawasi oleh OJK, namun juga diawasi oleh DPS. Proses perizinan fintech tidak hanya melalui Direktorat Industri Keuangan dan Bank di OJK, tetapi juga melalui MUI untuk pengajuan fatwa. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu keterlibatan tokoh agama, yaitu diperlukannya tokoh agama Islam terkemuka dan ustadz untuk mendorong peran fintech. Karena dengan bantuan tokoh agama diharapkan dan membantu menyadarkan masyarakat agar menggunakan fintech keuangan syariah. Nah, sedangkan hambatan perkembangan insurans syariah yaitu di sisi lain hambatan dari sisi didorong regulasi adalah syarat minimum direksi yang harus berjumlah 3 orang. Sementara itu, hambatan dari sisi ketertarikan market adalah permintaan untuk perbankan pembiayaan syariah yang belum maksimal. Nah, sedangkan penjelasan yang terakhir yaitu mengenai tentang strategi perkembangan fintech dan insurance syariah. Yang pertama yaitu strategi SO atau Strike Opportunity, menggunakan keunggulan dalam hal mengeksploitasi kesempatan yang ada di dalam segmen pasar perusahaan. Nah, yang kedua yaitu tentang strategi WO atau Weakness Opportunity. Seiring dengan adanya kesempatan dalam pasar juga memiliki potensi adanya penanggulangan atau perbaikan. Nah, yang ketiga yaitu strategi ST atau Strike Third, pemanfaatan keunggulan perusahaan dalam antisipasi atau menghindari ancaman yang ada. Yang terakhir yaitu strategi YT atau Weakness Third, strategi untuk mengurangi kelemahan internal pada perusahaan guna menghindari berbagai macam ancaman faktor eksternal. Dalam pembuatan keempat strategi ini akan dianalisis kembali beberapa rencana menjadi solusi tepat untuk keberlangsungan. Nah, jadi dalam pembuatan keempat strategi ini akan dianalisa kembali beberapa rencana yang menjadi solusi tepat untuk keberlangsungan penerapan fintech di Indonesia.
Nah, itulah penjelasan kami mengenai materi tentang fintech dan insurance. Kami memohon maaf jika ada salah kata pengucapan yang kurang jelas atau apapun itu, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.